Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma fakihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ketiga daripada kitab Al-Lumah ini. Yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang apa? Tentang dal wal mustadil, apa lagi? Khutbatul kitab, ta'rifus syak wan nadhar. Sekarang kita masuk ke apa namanya? Bab bayanul fikih wa usulil fikih. Bab bayanul fikih wa bayan usul fikih. Sebelum saya masuk ke sini, di dalam fikih dan usul fikih ini kita akan membahas tentang ahkamus syariah juga. Ahkamus syariah. Jadi pertama kita akan jelaskan apa itu fikih dan apa itu usul fikih. Kemudian kita akan jelaskan apa itu ahkamus syariah. Pertama adalah fikih, ya memang ya, fikih dahulu baru apa? Baru usul fikih. Kenapa? Karena di antara kalimat usul fikih ada kalimat apa? Fikihnya. Karena itu untuk mengetahui fikih, untuk mengetahui usul fikih kita kena mengetahui fikih. Jayyid jiddan. Secara bahasa, fikih itu maknanya diqqatun nadhar. Diqqatun nadhar. Yakni idraku madaqqa wa ghamad. Itu namanya apa? Fikih. Sebagian kalau Anda di Tarim biasanya kalau ame-ame kelas-kelas fikih itu biasanya ada perbedaan antara faqiha dan faquha. Biasa dibilang kalau faqiha itu fahima. Tapi sebagian ulama mengatakan wa minhum Syekh Syirazi fi Syarh Lumah mengatakan fikih ini bukan hanya faham. Bukan fakih tu kala maka ay fahim tu tidak. Bukan seperti itu. Ada ziyadah dikoh. Maknanya fikih itu bukan cuma faham, tapi faham perkara yang susah. Perkara yang susah Anda faham itu namanya apa? Fikih. Jadi dia bukan hanya faham, tapi faham perkara yang susah. Kalau fakuha biasanya fikih itu menjadi sebati dengan dia, kalau orang Malaysia cakapnya. Menjadi sudah mendarah daging. Itu fakuha. Dibilang fakuhar rojul. Ay sorol fikih sajiyatan lahu. Itu namanya apa? Fakuha. Aywa. Selama kata-kata fikih itu maknanya adalah faham perkara yang susah, Anda tidak boleh cakap fakih itu annas sama fauqona. Tidak boleh. Saya faham bahwasanya langit di atas kita. Tidak boleh karena langit di atas kita tak payah Anda PhD untuk tahu bahwasanya langit itu di atas. Tak payah Anda PhD untuk tahu bumbung itu di atas. Budak kecil pun tak sekolah pun tahu kalau bumbung atau atap itu di atas. Dan karena itu di zaman jahiliyah syu'ara itu dikatakan fuqaha. Ahli syiah dikatakan apa? Fuqaha. Kenapa? Karena syu'ara itu menitipkan dan meletakkan dan memahami ma'ani gharibah wa ajibah fi kalimatihim wa asyarihim. Sekiranya mereka itu memahami perkara-perkara yang susah yang diletakkan di dalam apa namanya? Di dalam syair-syair mereka. Di dalam syair-syair mereka sampai sebagian ulama wa minhum Syekh Syirazi ya, ini mengatakan bahwasanya saya tengok mereka itu adalah fuqaha hakiki tahu dengan makna lughatan Sofyan. Dengan makna lughatan, maknanya mereka itu memahami perkara-perkara yang dikoh. Sampai apa yang digunakan oleh usuliyun, mereka pun gunakan. Apa itu? Kinayah. Kinayah itu apa? Lazim. Zikrul lazim wa iradatul malzum. Di dalam usul fikih itu namanya qiyasud dalalah tahu. Itu namanya qiyasud dalalah. Dibilang rajul ini katsirur ramad. Apa katsirur ramad? Dia sering apa nak? Katsir ramad kan banyak debunya, banyak abunya. Maknanya dia sering memasak, kan sudah tak ada abu. Banyak tonggasnya. Tonggasnya banyak. Maknanya dia sering memasak. Apa maknanya banyak tonggasnya itu? Apakah yang dimaksud itu adalah banyak tonggasnya?
Bukan, tapi malzumnya apa? Dia pemurah. Loh, zikrul lazim wa iradatul malzum di dalam usul fikih dikatakan itu adalah qiyasud dalalah. Perkara ini tidak akan bisa difahami kecuali seseorang itu apa? Seseorang itu mempunyai kemampuan untuk memahami perkara-perkara yang susah. Karena itu asyu'ara fuqaha hakikatan lugawiyah. Karena dia apa namanya? Karena ditakyid. Bukan syu'ara ini fuqaha syar'an. Nanti orang-orang akan komplain saya, Habib Ali ini qad kharif, nanti dibilang sudah mulai tua Habib Ali ini. Uban saya banyak tapi saya masih belum tua lagi. Fuqaha di sini memang benar-benar bisa memahami perkara-perkara yang susah. Ada sebuah cerita yang disebutkan di beberapa kutubu tarikh yang menunjukkan bahwasanya fikih itu digunakan untuk orang yang memahami perkara-perkara yang susah. Abdullah ibn Rawahah mempunyai istri. Istri ini pandai. Suatu saat istrinya Abdullah bin Rawahah ini menemukan, atau kalau bahasa Indonesianya itu menangkap Abdullah ibn Rawahah, menangkap basah. Menangkap basah maknanya dalam kejadian ditangkap Abdullah Rawahah sedang menjima hamba sahayanya. Wato'a amatahu, ketahuan oleh istrinya, tapi diingkari. Jadi mungkin sudah selesai watoknya, tapi tiba-tiba keluar bilik berdua. Wah, engkau ini apa namanya? Engkau ini sedang watok, saya tak watok. Akhirnya katanya perempuan ini apa? Iqra'il Quran. Kata istrinya apa? Iqra'il Quran. Abdullah Rawahah tak bisa. Dia malah membaca syair. Katanya dia malah membaca syair. Kenapa? Karena dia masih belum sempat mandi. Abdullah bin Rawahah ini sahabiyun jalil. Membaca Quran hukumnya haram dalam keadaan apa? Junub. Yakni istrinya itu nak buktikan, engkau ini junub. Tak payah bohong dengan saya. Buktinya engkau tak berani baca Al-Quran. Kisah ini diangkat kepada Rasul. Katanya Rasul, wallahi innaha lafaqihah. Innaha apa? Lafaqihah. Kenapa? Karena dia bisa untuk yudrik ghawamidil umur. Ghawamidil masalah bukan maknanya as-sahabiyah ini fuqaha syar'a, faqihah syar'an, tak. Faqihah ay dzakiyah jiddan. Dzakiyah jiddan. Hadza huwa makna apa namanya? Fikih di dalam apa namanya? Fikih di dalam bahasa. Adapun di dalam syariat secara istilah syar'an, fikih di sini apa? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu bayanil fiqhi wa usulihi wal fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Apa itu fikih? Secara syar'an, fikih adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Adalah ma'rifah. Mengetahui ahkam syar'iyyah yang jalannya itu adalah ijtihad. Definisi ini dikritik oleh Imam Syirazi sendiri di dalam syarahnya. Beliau itu mengatakan bahwasanya saya tak suka ma'rifah ini. Kenapa? Karena ma'rifah itu yuradiful ilm. Al-ma'rifah yuradiful apa? Ilm. Karena itu kan di dalam ilmu kalam dibilang ma'rifatullah. Apa maknanya ma'rifatullah? Ai anta'lamallah biyakin. Betul apa tidak? Walaupun yang Anda ketahui secara yakin itu bukan hakikatnya, tapi beberapa hukumnya. Tapi kata-kata ma'rifah itu, kena dia itu apa? Yakin. Apakah di dalam fikih Anda kena mengetahui hukum-hukum secara yakin? Apakah seperti itu? Tidak. Karena itu di dalam fikih itu, bahkan majority fikih itu dunun. Dan ini ibarat yang sudah famous, viral di dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan al-fikih min babid dunun. Selama dia itu babid dunun, maka kata-kata ma'rifah itu tidak bisa untuk mencakup semua fikih. Memang di dalam fikih ada yang yakin, tapi majority tetap dari bab dhon. Saya tak akan jelaskan ya apa itu dhon karena sudah lewat. Yakni maknanya kelas ketiga akan terbina daripada kelas kedua. Kelas keempat terbina dari kelas 3, 2, 1. Kelas kelima terbina dari kelas 4, 3, 2, 1 dan seterusnya sampai akhir kitab. Inilah yang namanya tolabul ilm. Inilah yang maknanya ta'allum. Ai akhdul ilm syai'an fa syai'an
Bikaunish athani mabniyan alal awal. Ini yang namanya apa? Tasalsul. Dan letakkan bab memang seperti itu. Kenapa kok babul ahkamun nadhar dulu, kemudian babul fikih? Karena babul fikih mabni ala ahkamun nadhar wa hakadha. Jaid jiddan. Karena itu, selama kata-kata ma'rifah itu hanya untuk yakin, maka fuqaha, Imam Syirazi mengkritik definisinya sendiri. Dia bilang, walaupun aku tulis, tengok bagaimana insafnya ulama ahli sunnah. Sebelum orang lain mengkritik dia mengkritik dirinya sendiri. Walaupun aku tulis, tapi aku tak setuju sebenarnya. Terus kenapa Anda tulis kalau Anda tak setuju? Di kitab-kitab lain ini memang ditulis. Saya tulis ikut-ikut mereka. Tapi sebenarnya saya tak setuju. Terus Anda setujunya dengan apa? Ma'rifah itu gantilah dengan kata-kata idrok. Ganti aja dengan kata-kata apa? Idrok. Terus fikih terus macam mana akhirnya? Al-fikih idrokul ahkam asyariyah. Karena idrok atau memahami atau mengetahui itu bisa untuk dhon dan bisa untuk untuk yakin. Tidak ada masalah di situ. Ma'rifatul ahkam asyariyah allati tariquhal ijtihad. Fikih adalah mengetahui hukum syariat yang jalannya itu adalah apa? Mengetahui hukum syariat itu kena melewati apa? Ijtihad. Dari sini keluarlah daripada definisi ini orang awam. Orang awam tidak bisa dikatakan dia itu faqih. Kenapa? Karena dia mengetahui hukum fikih jalannya tidak melewati ijtihad, tapi jalannya melewati taklid. Melewati apa? Taklid. Terus kenapa kok thariqul ijtihad? Ya karena tidak akan bisa Anda mengetahui thariqul ijtihad kecuali perkara ini dakik. Karena kalau memang hukum fikih itu tidak susah, contohnya lah ya, wajibnya sholat. Tidak bisa seseorang itu mengetahui sholat itu wajib dikatakan dia itu fikih. Faqih. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena hukum wajib sholat ini dia itu maklum minadin biddarurah. Maknanya semua orang boleh faham. Hanya dengan mengetahui wajibnya sholat tidak menjadikan orang itu menjadi fuqaha. Tapi kalau Anda memahami hukum-hukum fikih yang dia itu detail, susah, baru dikatakan Anda itu faqih. Karena kenapa? Ini ini penting sekali. Anda kena paham ini bahwasanya di dalam definisi harus ada semacam sinkron atau lebih dikenal dengan nama munasabah antara bahasa dan istilah. Jadi tidak boleh definisi fikih secara istilah tidak ada kena-mengena dengan definisi fikih secara bahasa. Tidak bisa seperti itu. Semua definisi seperti itu. Jadi definisi adalah perluasan atau pengkhususan daripada makna aslinya di lugah, daripada makna aslinya di bahasa. Atau kalau saya dengan bahasa-bahasa budak kampus, terminologi itu kena lebih khusus daripada etimologi. Jaya jidan. Ini adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah, dan tidak boleh dan adanya hubungan antara takrif secara istilah dan takrif secara bahasa dinamakan itu adalah munasabah. Tanpa adanya munasabah, definisi ini tak benar. Definisi ini tak benar. Terus apa itu fikih? Fikih adalah ma'rifatul ahkam syariah, Anda memahami, atau idrakul ahkam syariah, Anda memahami dan mengetahui hukum-hukum syariat yang mana jalannya untuk mengetahui itu melewati melewati ijtihad. Jayyid jiddan. Ini adalah Ini adalah fikih. Di sini ada kata-kata ahkam syariah. Ahkam syariah ini adalah ada kata-kata ahkam dan syariah ya. Apa makna syariah ini? Maknanya hukum ini diambil daripada syariat. Diambil daripada syariat sebagai isyarah bahwasanya hukum tidak bisa diambil kecuali daripada syariat. Anda kena paham itu. Karena itu kalau Anda tengok kitab-kitab yang lebih tinggi daripada ini, contohnya Jam'ul Jawami', Anda akan tahu bahwasanya di dalam bab awal Anda akan melihat bab tahsin wa takbih aqliyan. Tahsin wa takbih
aklien. Kenapa kok ada bab itu? Karena untuk membatalkan bahwasanya hukum bisa diambil daripada akal. Dan ini adalah sebagai isyarah indah ahli sunnah bahwasanya la hukma illa lillah. La hukma illa lillah. Bahwasanya hukum dengan makna pahala dan dosa tidak bisa untuk diambil kecuali daripada Allah. Anda mentaati peraturan, kalau saya naik ekstrim ya, Anda mentaati peraturan siapapun kecuali peraturan Allah, tidak akan mendapat pahala. Di kampus ada peraturan kan? Apakah Anda mentaati peraturan Anda mendapat pahala? Peraturan kampus. Masuk kena bawa apa? Metric card. Masuk kena apa namanya? Macam-macam lah. Kena apa itu? Kena absen, tulis nama. Apakah sekarang ada SOP itu kan? SOP. Itu kan bukan peraturan Allah. Itu kan peraturan yang dibuat oleh manusia. Tapi Habib, di situ nanti bisa kena apa namanya? Bisa kena, kalau tak turuti SOP bisa kena virus, memang seperti itu. Tapi kalau Anda tidak berniat itu untuk tidak membahayakan orang lain, mengikuti SOP tidak akan mendapat pahala. Karena yang bisa untuk membuat pahala di dalam peraturan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peraturan apapun. Saya tak nak cakap lagi, nanti jadi kira radikal, ekstremis. Tapi memang di dalam fikih seperti itu. Peraturan apapun selain yang dibuat daripada Allah, menurutinya tidak mendapat pahala. Ditangkap polisi iya kalau melanggar. Mendapat dosa tidak. Karena mendapat hukuman di dunia, belum tentu mendapat hukuman di akhirat. Kenapa? La hukma illa lillah. La hukma illa lisyara'. Ma'rifatul ahkam asyariyah allati tariquhal ijtihad. Dan ahkam syariah ini menjadi apa ya, kalau saya nak cakap sikit, di dalam falsafah bina ahkam syariah. Kenapa sih harus ada hukum syariat ini? Kenapa? Anda kena paham itu. Yakni kalau Anda memahami sebab adanya hukum syariat, Anda akan memahami sebab banyaknya dan perbezaan antara hukum syariat. Hukum syariat adalah bahagian daripada agama. Minimum agama Islam. Di dalam agama Islam ada yang namanya hukum syariat. Bukan hukum syariat semua daripada agama Islam. Hukum syariat adalah sebagian daripada agama Islam. Apalagi sebagian orang itu mengatakan agama ini akhlak. Bukan akhlak lah. Agama Islam bukan akhlak. Akhlak sebagian daripada agama Islam. Sebagian orang cakap Islam ini cinta. Bukan. Wallah ada kalam fadhi, itu kalam-kalamnya orang-orang liberal. Cinta sebagian daripada Islam. Begitu pula hukum syariat sebagian daripada Islam. Terus untuk apa ada hukum syariat ini? Anda kena tahu bahwasanya maksud diturunkannya Islam, agama ini, oleh Allah ke manusia. Untuk apa? Untuk membahagiakan manusia di dunia dan akhirat. Bagaimana cara membahagiakan dunia dan akhirat itu? Adalah dengan cara mengontrol keinginan manusia, kekuatan manusia, dan perbuatan manusia. Karena keinginan berbeza-beza tau. Tak yah tengok Indonesia Malaysia, kampung Sungai Cincin dan kampung Kerdas sudah beza. Di dalam Malaysia itu loh, Anda tengok makanan saja, makanan. Saya tadi keluar tengok Sarawakian cuisine. Makanan apa? Sarawak. Sarawak punya makan sendiri. Tak ya Sarawak Johor. Ada yang namanya apa itu? Laksa Johor. Laksa Johor. Di Indonesia pun sama tau. Makanan Jawa Timur tak makan makanan Jawa Tengah. Saya tahu. Karena istri saya Jawa Tengah, saya tahu ya nih. Masakan Jawa Timur berbeda dengan masakan Jawa Tengah. Mereka mempunyai apa namanya? Mempunyai keinginan yang berbeza-beza. Dan kekuatan yang berbeza-beza. Terus bagaimana cara untuk menjadikan semua yang berbeza-beza ini menjadi bahagia dunia dan akhirat? Susah apa tidak? Susah tau. Diturunkanlah syariat. Untuk apa? Untuk dobtul iradah. Jadi engkau suka ini, apapun kesukaanmu, aku beri engkau batas. Ini batas. Lah, batas inilah yang namanya hukum syariat. Maknanya hukum syariat itu adalah cara untuk mengarahkan keinginan Anda dan perbuatan Anda, yang mana kalau
keinginan dan perbuatan Anda terarah dengan hukum syariat ini, Anda akan bahagia dunia dan akhirat. So, tengok ya. Selama maksud asasi adalah bahagia dunia dan akhirat, dan tidak akan bisa terjadi, Ustadz Fauzan, bahagia dunia dan akhirat ini, kecuali Anda menggunakan guide hukum syariat ini. Maknanya, semua perbuatan Anda kena terarahkan dengan hukum syariat. Jayyid jiddan. Karena itu, hukum syariat ini menjadi unsur yang sangat penting di dalam kehidupan beragama. Di dalam kehidupan, bahkan bukan kehidupan beragama, kehidupan di dunia, kehidupan manusia, bukan hanya kehidupan beragama. Di dalam kehidupan manusia, hukum syariat ini sangat penting. Yang mana hukum syariat ini, orang Islam meyakini tidak mungkin kecuali daripada Allah. Loh, Anda kira hukum-hukum yang ada selain hukum syariat itu, intinya untuk apa? Untuk is'at, kan? Orang yang tidak meyakini hukum Allah, macam di Amerika, adanya undang-undang di Amerika untuk apa? Agar orang itu hidup senang, kan, semuanya, kan? Walaupun mereka tidak banyak yang tidak percaya akhirat. Tapi minimum adanya hukum untuk dhabtul iradah wa tasarruf wal qudar. Ya apa tidak? Semua kan hanya untuk itu. Selama ahkam syariah itu intinya adalah jalan yang hakiki untuk menuju ke kebahagiaan. Karena itu Anda tengok banyak sekali ilmu-ilmu syariah yang menjadikan hukum syariat ini sebagai inti pembahasan mereka. Walaupun dari perspektif yang berbeza. Anda akan tengok fikih, pembahasannya hukum syariat. Ilmu kalam, hukum syariat. Usul fikih, hukum syariat. Tapi dari perspektif yang berbeza-beza. Perspektifnya ilmu kalam membahas hukum syariat daripada munsyiul ahkam. Daripada siapa yang membuat hukum syariat ini. Maknanya, apakah ada yang membuat hukum syariat ini? Kan tidak mungkin ada hukum syariat kecuali ada syari'. Setelah ada syari', adanya Allah Subhanahu wa taala, ilmu kalam akan mengatakan akan membahas bahwasanya apakah ketika ada Allah, Allah bisa menurunkan hukum? Ketika Allah menurunkan hukum, apakah Allah bisa memahamkan manusia tentang hukum? Loh, bukankah adanya Rasul? Maksudnya adalah menurunkan hukum dan memahamkan hukum. Dan apa Rasul itu? Dan adanya hukum itu kan mas'alatul kalam, kan? Yakni Allah menurunkan hukum itu terbina bahwasanya Allah itu mutakalim. Dan mutakalim di antara sifatul kalam itu di antara pembahasan yang paling susah di mana namanya? Di ilmu kalam. So, tengok, ilmu kalam akan membahas hukum syariat daripada perspektif yang menurunkan hukum syariat, dan apakah Allah mungkin menurunkan hukum syariat, dan apakah Allah mungkin memahamkan manusia setelah menurunkan hukum syariat. So, ini yang menentukan hukum syariat Allah tahu. Qadim, bagaimana Qadim boleh paham kalamnya makhluk? Ini cita lain, Ustadz Fauzan, ini cita lain, Suf. Karena itu Allah mengutus makhluknya juga untuk memahamkan makhluknya. Jaid. Setelah hal itu dibahas tuntas, datanglah ilmu fikih. Amik 3 masalah ini sebagai musallamah. Musallamah maknanya, sudahlah, bab ini sudah dibahas oleh ilmu kalam, saya akan amik hasilnya. Maaf, ilmu usul fikih. Bukan ilmu fikih, ilmu usul fikih. Amik 3 bab ini, munsyiul ahkam, imkanu inzalil ahkam, wa imkanu ta'limin nas ahkam. 3 masalah ini diamik oleh usul fikih. Kemudian usul fikih akan membahas selama Allah itu bisa menurunkan hukum dan memahamkan orang itu hukum, macam-macam hukum itu apa? Macam-macam hukum itu apa? Karena itu di dalam usul fikih ada pembahasan wajib, jaiz. Semua itu adalah macam-macam hukum yang diturunkan oleh Allah kepada manusia untuk mengekang kemauan mereka. Lah, kalau kemauan manusia tidak dikekang dengan hukum ini, habis. Suka-suka saya dong. Loh, kalau suka Anda mencuri harta orang macam mana? Kalau suka Anda merogol anak orang macam mana? Kan tidak bisa seperti itu, kan? Karena itu,
keinginan Anda harus dibatasi oleh hukum-hukum syariat ini. Setelah usul fikih menjelaskan macam-macam daripada hukum syariat, datanglah fikih yang amik macam-macam hukum syariat itu dan tengok masodiknya. Oke, usul fikih sudah menjelaskan di antara hukum syariat adalah wajib. Fikih tengok yang wajib itu apa? Sholat, zakat, puasa. Usul fikih tak akan bahas. Sholat wajib tak akan bahas. Kalau usul fikih bahas, anta offset. Habib, ada contohnya. Itu hanya untuk contoh saja. Tapi itu sebenarnya bukan kajian usul fikih. Itu adalah kajian fikih. Maka fuqaha hanya tengok misdaqul ahkam syariah. Apa misdaq? Aplikasi daripada hukum syariat. Contoh-contoh daripada hukum syariat. Fuqaha tak bahas hukum syariat. Karena hukum syariat dibahas di dalam usul fikih. Tengok ilmu kalam, usul fikih dan fikih semuanya membahas tentang hukum syariat, tapi daripada perspektif yang berbeza. Kenapa? Karena hukum syariat adalah unsur yang sangat penting bagi kita untuk sampai ke bahagia dunia dan akhirat. Karena itu 3 ilmu yang paling penting di dalam syariat membahas pasal apa namanya? Hukum syariat. Tuh, kalau Anda tengok di dalam Jam'ul Jawami, pembahasan hukum syariat itu panjang tau. Di sini di apa namanya? Di Luma 1 page. Kenapa? Karena memang levelnya Al-Luma tidak semacam levelnya Jam'ul Jawami. Jam'ul Jawami lebih tinggi lagi. Inilah sikit falsafatul makna kenapa adanya hukum syariat. Kalau Anda paham ini, saya kira mahiyah hakikat daripada usul fikih itu akan semakin jelas. Wallahu a'lam. Wal fikih ma'rifatul ahkam asyariyah allati tariquhal ijtihad. Wal ahkam asyariyah. Ahkam syariah ini juga dinamakan ahkam taklifiyah. Anda kena paham itu. Ahkam taklifiyah. Nanti as-sahih wal batil namanya ahkam wad'iyah. Kenapa 5 hukum yang terkenal ini namanya ahkam taklifiyah? Karena 5 hukum ini kan tugasnya adalah mengontrol keinginan manusia. Dan mengontrol keinginan manusia susah tuh. Anda suka berzina, Anda suka minum khamr, tapi syariat cakap jangan. Susah kan? Saya suka Habib. Tapi tak boleh. Susah apa tidak? Susah. Sholat seronok, bohong. Puasa seronok, bohong. Ada orang terutama yang apa namanya? Yang merokok. Ada satu orang saya tengok itu adzan kurang 3 menit lagi, 2 menit lagi sudah begini mulutnya. Tinggal 1 menit dinyalakan. Jadi Allah ya Allah sudah tak kuat, susah. Puasa itu apa namanya? Susah. Karena puasa itu susah dikatakan dia itu taklifiyah. Kenapa taklifiyah? Ada semacam berat. Memang berat. Kenapa macam itu? Ya untuk ujian memang. Kalau semua hukum satu yang mudah-mudah, setiap hari tak ya sholat, gerakan jari je macam ini 5 kali. Duhur macam ini. Duhur 4 kali 1, 2, 3, 4. Asar 4 kali 1, 2, 3, 4. Semua masuk surga. Nanti tak ya setahun tak ya lah. Nanti setelah setahun semua kodok macam ini. 1 jam semuanya habis. Kalau semua macam itu, semua boleh masuk surga. Surga akhirnya murah. Kalau surga itu murah, untuk apa dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala? Tak, semuanya akan ada ujian, dan hukum-hukum syariat ini adalah hukum yang susah yang kena Anda lakukan ketika Anda di dunia. Kenapa? Karena memang ini adalah tugas Anda sebagai hamba. Ahkam taklifiyah. Ayo. والأحكام الشرعية هي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. Wal batil ada 7 ini. Yang 5 yang awal adalah ahkam taklifiyah. Yang kedua ini adalah ahkam wad'iyah. Muhaqqiqin minal usuliyin mengatakan hukum Allah itu hanya 5 aja ini. Adapun sahih dan batil bukan hukum Allah. Maknanya ahkam wad'iyah bukan hukumnya Allah. Maknanya bukan khusus untuk Allah. Semua orang bisa menjadikan ahkam wad'iyah. Akan tetapi ada beberapa ahkam wad'iyah yang diambil oleh Allah untuk dijadikan hukum syariah. Itu je. Karena itu di dalam Minhajul Baydawi ketika Anda tengok
ahkamu syariah hanya 5 ini. Ahkamul wad'iyah tidak dikatakan apa? Syariah. Ayo. فالواجب ما تعلق العقاب بتركه كالصلوات الخمس والزكوات ورد الودائع والمغصوب وغير ذلك. Dibilang wajib adalah yang ta'allaqal iqab. Ta'allaqal iqab. Suf tengok ya. Jadi ada iqab wa tark. Maknanya ada hubungan antara dosa, hukuman, dan meninggalkannya. Maknanya wajib adalah yang kalau ditinggalkan mendapat hukuman, dilakukan mendapat pahala. Untuk kata-kata ta'allaqo ini untuk menunjukkan bahwasanya tidak ada kena-mengena secara akal antara sholat contohnya dan pahala. Tidak ada. Semua itu adalah pure karena keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang yu'alik, Allah lah yang menghubungkan. Kalau Allah nak menghubungkan yang lain, niscaya sholat mendapat dosa, zina mendapat pahala. Apakah mungkin Allah buat macam itu? Mungkin saja, tidak ada masalah. Ini adalah madhab Asy'ari ya, madhab ahli sunnah mengatakan dua hal yang berbeza tidak ada kena mengena. Maknanya yang membuat pahala itu bukan sholat. Sholat adalah kewajiban Anda, pahalanya adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu aja. Kasolawatil hama, seperti sholat 5 waktu dan zakawat, waraddil wada'i, mengembalikan titipan. Memang betul kan? Saya titip handphone ke Ustadz Fauzan. Ustadz Fauzan menerima ini sunnah. Oh tolong, saya titip 1 bulan phone saya. Anda menerima sunnah titipan saya itu. Saya minta lagi, mana phone saya? Mengembalikan titipan saya hukumnya apa? Wajib. Terimanya sunnah tapi kembalinya wajib. Jangan Anda, ini kan sunnah, maknanya sunnah juga saya kembalikan. Kepala otak engkau itu. Wal apa? Wal ghusub ya. Wal magsub ya. Wal ghusub wal magsub sama. Yakni magsub itu adalah ada perbedaan antara syariqah wal ghasab ya. Anda tengok saya punya video di Yaqutun Nafis, perbedaan antara syariqah wal ghasab. Kalau syariqah itu sesuatu yang diamik bukan miliknya, dia mengamik sesuatu yang bukan miliknya tapi sembunyi-sembunyi. Itu namanya apa? Mencuri. Tapi kalau ghasab, mengambil dalam keadaan terang-terangan. Maknanya di depan Anda. Ini handphone saya ambil. Kenapa? Kenapa gaduh kan? Ayo. Nah, itu namanya apa? Ghasab. Ghasab tidak dipotong tangannya, tapi mencuri dipotong tangannya. Kenapa? Karena yang namanya ghasab, Anda boleh repot ke polis. Karena yang amik itu jelas siapa? Oh, yang amik Habib Ali Bagir. Repot ke polis, selesai. Laporkan polisi, selesai. Lah kalau mencuri, siapa? Dia kan mengamik sembunyi-sembunyi. Yang amik itu tidak diketahui siapa. Karena itu agar tidak diulangi, potong tangannya. Ketika saya ambil perkara yang ghasab ini, saya ambil perkara ini ghasab, saya kembalikan ke Anda hukumnya wajib. Wa ghairi dzalik, ay wal mandub. Wal mandub ma yata'allaqu thawabu bi fi'lihi wa la yata'allaqu al-'iqabu bi tarkihi. Wadah yani. Mandub biasanya dikatakan juga mandub, mustahab, sunnah, semuanya sama. Tapi di dalam sunnah pun, di dalam mandub pun ada level-level ya, ada level-level. Ada yang mandub namanya sunnatul kifayah. Ada sunnatul kifayah, ada namanya sunnah muakkadah. Itu berbeza-beza maknanya. Tapi semuanya sama di dalam satu makna, yaitu dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Ayo. Contohnya apa? Kasolawatin nafal. Salat-salat sunnah, salat witir, salat duha, wa sodakotit tatawu, wa ghairi dzalika minal qurab al mustahabbah. Sedekah tatawu ini sedekah yang sunnah. Anda kena paham ya kata-kata sedekah. Kalau Anda tengok di kitab fikih yang muqaron, bukan yang fuqaha Syafi'iyah ya, muqaron. Biasanya kata-kata sedekah ini maknanya zakat. Hati-hati. Padahal uruf kita mengatakan sedekah itu adalah sumbangan.
sumbangan, tapi di mukoron biasanya digunakan sodakoh ini dengan makna zakah. Karena itu di dalam hadis ada yang mengatakan ittajiru fi amwalil yatama la taquluha sodakoh. Kalau Anda merawat orang-orang yatim, berdaganglah dengan uangnya anak yatim itu agar tidak habis dimakan sedekah. Loh, apa maknanya? Tidak habis dimakan zakat. Karena menurut mazhab Imam Syafi'i, zakat untuk budak kecil hukumnya apa? Wajib. So, sodakoh itu maknanya apa? Zakat. Karena sodakoh itu maknanya zakat, di sini dikatakan sodakotit tatawu. Karena ada kata-kata tatawu, sunnah. Karena kalau tidak ada kata-kata sunnah, nanti bisa disalahpahami bahwasanya itu adalah zakat. Zakat bukan contohnya sunnah, tapi contohnya wajib. Ayo. wal mubahu ma la thawaba fi fi'lihi wa la iqaba fi tarkihi. Wal mubah ma la thawaba fi fi'lihi wa la iqaba fi tarkihi. Ka aklil thayyib. Dibilang mubah itu orang Indonesia cakapnya boleh. Orang Malaysia cakapnya harus. Hati-hati ini. Harus itu di dalam bahasa Indonesia mesti. Mesti harus maknanya sama. Orang Malaysia harus maknanya boleh. Ini saya sering tertipu itu. Mubah itu tidak harus. Orang-orang peningsih apa tidak harus? Ya, memang macam itu ya orang Malaysia cakapnya ya. Itu berbeza sangat, itu bertentangan sangat dengan Indonesia itu. Mubah itu yang dilakukan tidak mendapat pahala atau ditinggalkan tidak mendapat dosa, sama aja. Contohnya apa? Ka aklid thayyib. Apa makna aklid thayyib? Makan perkara-perkara yang halal, yang baik. Kalau aklil haram kan haram kan, bukan akli yang aklu ghairi thayyib. Seperti apa? Khinzir, babi, ular, kan tidak thayyib itu. Maknanya hukumnya dia akan haram. Minimal menurut mazhab Syafi'i, karena mazhab Maliki kalau tak silap saya, makan ular itu oke. Makan babi tidak. Babi itu muttafaq alaihi ya. Selain babi dan darah itu, anjing pun masih mukhtalafun fi. Mukhtalafun fi tidak. Kenapa? Karena di dalam ayat Al-Quran apa katanya itu? Innama hurrima alaikum maitatu. Kata-kata innama itu. Innama itu di dalam bahasa maknanya hasr. Dan hasr ini hakiki. Yang Allah haramkan hanya bangkai, darah, khinzir. Khinzir pun ada khilaf, Sof. Tidak semua khinzir. Lahmal khinzir. Lahmal, wallahi. Beberapa tahun yang lalu ada satu orang Indonesia cakap lahamnya haram, otaknya tak apa-apa. Sof, tengok. Otaknya tak apa-apa. Ada yang cakap semacam itu. Tapi hada qaulun syadz la yu'bahu bi. Jayyid jiddan. Ka akli thayyib wa lubsin na'im ini lah, na'im ini. Yang lembut. Perkara ada yang baju yang dia itu kasar macam, anta tahu tak? Kalau di dalam bahasa Indonesia namanya karung goni. Goni lah. Goni itu kan bukan perkara yang halus kan perkara yang kasar. Pakai yang kasar oke, pakai yang halus juga oke. Wan naum, tidur, masyu, jalan, wa ghairu dzalika minal mubahat. Wal mahdzur, sila. Wal mahdhur ma ta'allaqa al-'aqabu bi fi'lihi kazina wal liwat wal ghasb was sariqah wa ghairi dzalika. Wadih, mahdzur maknanya haram, yang dilakukan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Seperti apa? Zina, liwat, ghasab. Zina itu ya zina, ma'ruf ya, ini liwat, homoseksual, wal ghasab, sariqah, wa ghairu dzalika minal ma'asi, dan maksiat-maksiat yang lain. Satu taklik di dalam haram ini. Sekarang kita tidak sedang melakukan haram, tapi kita tidak diberi pahala meninggalkan perkara yang haram. Kenapa? Karena tidak ada niat. Paham ya? Jadi kalau kita hadir sebuah majelis, niatkanlah kita itu meninggalkan perkara yang haram. Orang hadir maulid, kan sunnah. Dia hanya mendapat pahala sunnah, tapi tidak mendapat pahala meninggalkan perkara yang haram. Kenapa? Karena dia tidak berniat meninggalkan perkara yang haram. Karena itu niatkan
apapun, dimanapun Anda berada, niatkan ketika Anda melakukan hal minum, makan, niatkan ketika hal tersebut Anda melakukan perkara yang Anda meninggalkan perkara yang haram. Ketika itu Anda akan mendapat pahala meninggalkan perkara yang haram, yang mana pahala itu 70 kali lipat daripada pahala melakukan perkara yang wajib. Perkara yang wajib pahalanya lebih kecil daripada melakukan perkara yang meninggalkan perkara yang haram. Tarkul haram a'dhamu thawaban min fi'lil wajib. Wallahu a'lam. Mungkin 70 kali lipatnya itu fihi nadhar. Tapi jelas meninggalkan perkara yang haram lebih besar pahalanya daripada melakukan perkara yang wajib. Ayo. Apalagi melakukan perkara yang sunnah, 70 kali lipat lebih. Wal makruh, sila. المكروه ما تركه أفضل من فعله كالصلاة مع الالتفات والصلاة في أعطان الإبل Kasolat ma'al iltifat wassalah fi a'tonil ibil. Dibilang yang meninggalkannya lebih afdol daripada berbuatnya. Seperti sholat ma'al iltifat. Anda sholat terus dengan tengok. Yang makruh sholat tengok itu dengan kepala. Kalau Anda tengok dengan dada, bukan makruh tapi batal sholat Anda. Jadi hati-hati kalau ada orang sholat janazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti ini sholatnya batal. Karena menghadap kiblat wajib dengan dada, tidak wajib dengan muka. Karena itu, muka Anda tidak menghadap kiblat, hukumnya makruh. Tengok. Dibilang iltifatul sa'lab. Macam musang, sering tengok. Wassalat fi a'tonil ibil. Dan sholat di tempatnya minumnya unta. Kenapa kok? Di onta makruh, di kambing tidak. Kenapa? Onta ini dibilang minasyaiton. Onta ini apa? Minasyaiton. Karena nufur. Onta ini macam liar sikit. Dia macam tak jinak. Berbeza dengan kambing. Kambing kan jinak kan. Onta ini tak terlampau jinak dia. Jadi ada saatnya dia itu akan memberontak. Kalau Anda sholat di tempat minumnya onta, bila-bila onta ini datang halnya, datang datang setannya, Anda digigit, habis Anda. Washtimalu somma. Istimalu somma ini saya tak tahu apa, cuma dikatakan di sini, huwa an yujallila jasadahu bi thawbihi bi haitsu la yabdu syai'un min yadehi. Dibilang semua ini macam ini. Dibalut semua sampai tidak ada satupun yang tampak. Itu namanya istimalu somma fi shalah. Jelas fisola, kalau tak ada apa-apa, tak ada masalah, ada tidur macam ini selimut. Istimalu somma itu makruh di dalam di dalam sholat. Wa ghairu dzalika mimma nuhiya anhu ala wajhid tanzih. Saya pun tak pernah dengar pasal istimalu somma ini di dalam mazhab Syafi'i. Karena saya cek lagi. Ayo. Wasahih, sila. صحيح ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية. Dibilang as-sahih ini adalah yang ta'allaqa bihin nufudz wa hasala bihil maksud. Nufudz ini sah dan maksudnya tercapai. Habib sama saja, Habib ini cakap sah. Apa itu sah? Sahih sama. Sah itu apa? Yang sah. Loh iya, yang sah itu apa? Yang nufudz. Nufudz ini maknanya terlewat. Nafid. Jadi macam mana ya? Anda kalau nak masuk Malaysia, Indonesia nak masuk Malaysia atau sebaliknya, kan ada syaratnya kan? Ketika syarat ini terpenuhi, Anda boleh lepas kan? Yaitu namanya nufudz. Anda boleh lepas. Baik yang benar, jual beli yang benar, perkara yang benar adalah yang boleh lepas. Ayo. Yang boleh bukan kabul tau. Bukan kabul tau. Tapi dia boleh lepas. Apa boleh lepas ini? Maknanya dianggap benar secara syariat. Dianggap benar. Ketika dianggap benar, Anda lepas. Ketika Anda nak masuk Indonesia, kan ada syaratnya kan. Ketika syarat ini terpenuhi, kan dianggap benar.
ketika ada kebenaran masuk Indonesia, Anda boleh lepas daripada immigration kan? Orang-orang Malaysia pun cakap, tak lepas Habib. Apa mana tak lepas? Tak lulus. Lah itu namanya nufud. Itu namanya nufud. Maknanya perkara Anda ini lulus. Dan bukan hanya lulus, Suf. Maksud daripada kelulusan ini tampak. Maksud daripada kelulusan ini tampak. Ada dua. Intinya yang namanya sah adalah perkara yang memenuhi syarat. Perkara yang memenuhi syarat dan maksudnya itu tampak. Dan ini tidak terjadi kecuali di perbuatan antara manusia. Saya beri contoh ya. Jual beli. Jual beli. Maksud daripada jual beli ini apa? Pertukaran antara uang dan barang. Saya nak beli daripada Anda MP3 ini 1.000 ringgit. Saya beri Anda 1.000 ringgit, saya ambil MP3-nya. Maksud daripada jual beli, Anda memiliki 1.000 ringgit sebagai penjual, saya memiliki MP3 sebagai pembeli. Itu namanya husulul maksud. Husulul apa namanya? Maksudnya itu tercapai. Lah, tidak mungkin maksudnya tercapai kecuali syaratnya terpenuhi. Syarat terpenuhi itu namanya i'tidad. Di dalam kitab lain, as-sahih wa ma bihin nufud wal i'tidad. Sama aja. Syaratnya terpenuhi dan maksudnya ada. Jual beli yang tidak sah, yang syaratnya tidak terpenuhi, otomatis maksudnya tidak terjadi. Ketika maksud daripada jual beli itu adalah membuat MP3 ini menjadi milik saya sebagai pembeli dan menjadikan 1.000 ringgit menjadi miliknya sang penjual, itu tidak terjadi. Ini namanya apa? Tidak sah, batal. Ini di dalam hubungan antara manusia. Tapi hubungan antara Allah cuma ada nufud. Husulul maksud tidak ada. Ketika Anda sholat, bagaimana dikatakan sholat Anda ini lepas? Kalau syaratnya terpenuhi. Maksud daripada sholat apa? Mendapat pahala. Apakah mendapat pahala itu tampak oleh Anda? Tidak ada kan? Kita kan hanya sholat, yang penting syaratnya penuh, sudah wudhu, menghadap kiblat, menutup aurat, semuanya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Lepas itu, urusannya Allah. Maknanya, di ibadah hanya ada i'tidad. Di muamalat ada nufud wal i'tidad. Ada dua. Ma ta'allaqa bihin nufud wa hasala bihil maksud. Yang lepas dan maksudnya terjadi. Seperti apa? Kasolawatil jaizah. Jaizah ini yang boleh. Boleh ini maknanya sunnah ataupun wajib. Ada beberapa sholat yang tidak boleh. Apa contohnya sholat yang tidak boleh, Ustadz Fauzan? Sholat setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, sholat yang tidak boleh, yakni sholat fil auqatil muharramah. Wal buyu'ul madiyah. Jual beli yang sah. Madiyah ini yang apa namanya? Yang terjadi dan lepas, yang berjalan. Itu namanya apa? Madiyah, yang sudah lampau. Wal batil ma la yata'allaq bihin nufud wa la yahsul bihil maksud. Ya, batil lawannya, yang tidak lepas. Ketika tidak lepas syaratnya, maka maksudnya pergantian ini, pergantian kepemilikan tidak terjadi. Kasolat bi ghairi thaharah. Salat tanpa bersuci. Sah apa tidak? Tak sah. Wa bai'u ma la yamlik. Aywa. Jadi ada sedikit fikihnya. Baik malayam lagi ini, kalau Anda belajar fikih komparasi, fikih muqaran, ini termasuk bab yang paling besar. So, menjual perkara yang tidak Anda miliki. Walaupun diizinkan oleh yang punya, tak sah. Yang penting tidak Anda miliki.
Dimisalkan di dalam minhaj biasanya kabai irin fil hawa. Menjual burung yang ada di udara. Tengok tuh. Mungkin ada elang. Saya jual elang itu kepada Anda. Berapa? 10.000 ringgit. Oke, saya beli. Nanti dia tangkap. Tak boleh itu. Tak boleh. Tangkap dulu baru jual. Dia tengok ketika, ada ikan apa namanya? Orang Indonesia cakapnya ikan arwana yang mahal itu. Ikan arwana. Saya tangkap ikan itu. Berapa Anda nak? Berapa Anda nak jual? 1.000 ringgit. Langsung dia tangkap. Itu tak sah. Kenapa? Karena dia masih belum memilikinya. Tangkap dulu baru jual. Ada lagi namanya buyu al-mauqufah. Buyu mauqufah ini beza. Jadi ini punyanya Fauzan, saya jual ke Anta. Bukan punya saya tau, punyanya Fauzan. Berapa? 1.000 ringgit. Saat Fauzan, sudah saya jual 1.000 ringgit. Dan tak izin. Saya tak izin. Dan dia bukan wakil. Biasa Beb, saya nak jual 500 pun susah itu katanya. Susah itu. Akhirnya, dia mengizinkan saya untuk menjualnya. Tapi izinnya datang setelah saya jual. Itu namanya buyu mauqufah. Hal-hal semacam ini indah Syafi'iyah semuanya batal. Kenapa? Bai'u ma la yamlik. Bai'u karena dari awal ketika saya jual ini saya tidak memiliki MP3 ini. Ini namanya kalau Anda belajar fikih komparasi, bab ini termasuk bab yang besar. Karena ada khilaf antara madzhabul arba'ah bidobot di dalam masalah ini. Sebagian madzhab tidak ada problem di sini. Tidak ada problem di sini. Wa ghairu dzalika mimma la yu'tadu bihi minal umuril fasidah. Faslun wa amma usulul fiqh fahiya al-adillatu allati yubna 'alayha al-fiqh wa ma yatawassalu bihi ila al-adillati 'ala sabilil Aywa, adapun usul fikih itu adalah dalil-dalil otomatis ya. Kalau memang fikih itu adalah hukum syariat, maka usul fikih adalah dalil untuk sampai ke hukum saya tersebut. Kalau usul fikih itu apa? Usul fikih adalah bukan hukum syariat, masodik, hukum syariat. Jadi contohnya hukum sholat wajib itu kan fikih. Usul fikih dalil untuk mengetahui bahwasanya hukum sholat itu wajib. Itu sudah otomatis. Syekh Syirazi mengatakan bahwasanya yang namanya usul fikih adalah dalil yang dibangun di atasnya itu fikih. Maknanya kalau fikih nak amik hukum, dia akan amik dalil daripada usul fikih. Maknanya dalil yang dibahas dalam usul fikih dia amik, dia gunakan untuk istimbat hukum. Itu adalah usul fikih. Bukan hanya itu, wa ma yutawassal bihi ilal adillah ala sabilil ijmal. Begitu pula hal yang dengan hal itu Anda bisa sampai ke dalil. Bukan hanya dalilnya, tapi perkara untuk sampai ke dalil. Jadi bukan maknanya Anda tahu al-amr ya dulu alal wujub itu sudah dalil, tidak. Ada SOP-nya juga. Nanti di dalam bab ta'adul wa tarajih, Anda tidak bisa menggunakan amr kecuali ada syarat-syaratnya. Anda tidak bisa menggunakan kias kecuali ada syarat-syaratnya. Lah itu namanya wa ma yutawassalu bihi ilal adillah. Maknanya dalilnya dan syarat dan cara dan SOP untuk menggunakan dalil. Jam'ul jawami menambah satu lagi, wa halu mustafidiha. Kenapa? Karena dalil dan cara memakai dalil tidak berguna tanpa ada orang yang bisa memakainya. Ada program yang sangat best nih. Anda boleh hack Pentagon. Program saja tak ada hackernya. Gunanya apa? Tak ada gunanya. Cara untuk istimbat tidak ada muftinya, tidak ada orang yang beristimbat. Gunanya apa? Karena itu di dalam usul fikih biasanya dibahas di akhir bab pasal apa? Sifatul mufti wal mustafti. Kenapa? Karena itu adalah sudah otomatis untuk sifat orang yang boleh untuk menggunakan dalil ijmaliyah ini. Wallahu a'lam. Wal adillah huna. Wal adillatu huna khitabullah azza wa jalla wa khitabu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa iqraruhu wa ijma'ul ummati wal qiyas. Dibilang adillah huna adalah khitabullah. Khitab maknanya khitab ini
perkataan Allah. Khitab ini bukan hanya perkataan, dia itu lebih khusus. Perkataan yang dengan orang yang ada di depannya, itu namanya khitab. Ana ukhatibuka. Bukan hanya perkataan, tapi semacam taujihul kalam. Ayo. Begitu pula khitabnya Rasulullah dan perbuatan Rasul, ikrarnya ijma'ul ummah wal qiyas wal baqa ala hukmil asal. Ini namanya istishab. Nanti akan ada di sini istishab dan ini mukhtalafun fihi. Seperti yang saya jelaskan di dalam khulasah yang kemarin itu. Al-ijma' dengan sebagian maknanya loh ya. Dengan sebagian maknanya mukhtalafun fihi. Tidak semua istishab hujjah indah syafi'iyah, tak. Ada istishab yang khas itu hujjah indah syafi'iyah, tapi istishab ini tak diambil oleh Hanafiyah. Nah, karena perbezaan 1-2 hukum ini aja, ada namanya madhab Hanafi. Sebagian orang itu cakap madhab Hanafi itu menjadi madhab Hanafi karena ini tak wajib niat, ini wajib niat. Itu perbezaan antara Hanafi wa Syafi'i. Ada orang ahbal ya nih. Macam tak pernah belajar usul fikih. Perbezaan antara mazhab ini bukan di dalam masail furu'iyah, bukan. Dalam usul fikih loh perbezaan mazhab. Ada perbezaan Hanafi dan Syafi'i karena usul fikihnya berbeza. Kalau Anda belajar usul fikih Maliki, akan ada sedikit perbezaan dengan usul fikih Syafi'i. Minimum di dalam dalil-dalil yang mereka ambil. Contohnya ijma' ahlil Madinah. Diambil oleh Maliki, tak diambil oleh Syafi'i. Sebab satu dalil itu je. Ribuan masalah apa? Berbeza. Dan kekuatan dalil itu antara ijma' ahlil Madinah dan hadis lebih kuat mana? Itu pun akan impact-nya juga besar. Impact-nya juga besar itu. Ayo. Inda adami hadhil adillah, yakni istishab ketika tidak ada dalil atau lebih dikenal dengan nama istishabu makan ala makan. Ayo. Futyal alim, yakni fatwa. Fatwa itu juga dalil untuk orang awam. Ayo. Apa makna wa ma yutawassal bihi ilal adillah? Apa maknanya? Maknanya itu adalah tafsil tentang dalil-dalil ini dan bagaimana cara pemakaiannya. Kemudian kalau ada pertentangan, mana yang lebih dikedepankan. Kalau Al-Quran dengan sunnah bertentangan, mana yang lebih dikedepankan? Jelas Al-Quran. Al-Quran dan ijma', jelas Al-Quran. Salah, ijma' dulu. Karena ketika ada ijma', di dalamnya ada kitab, sunnah, wal qiyas, wa ghairihi minal adillah. Maknanya, ijma' murakkab, Al-Quran basit. Yang murakkab, gabungan, dalil gabungan, lebih kuat daripada dalil yang sendiri. Oh, Habib ini pelik. Bukannya saya pelik, ini ulama yang cakap. Anda kalau tengok-tengok di Ta'adul wa Tarojih, dalil yang paling kuat apa? Ijma'. Kalau Anda tengok sekarang, hukumnya siapa yang lebih kuat? PBB, UN, atau US? Jelas UN lebih kuat. Kenapa? Ijma'. Karena di dalam UN ada US wa ghairuhu. Betul apa tidak? Wallahu a'lam. Ayo. Wa tartibi ba'diha ala ba'd. Ayo. Wa awwalu ma yubda'u bihi al-kalamu ala khitabillah 'azza wa jalla wa khitab rasulih sallallahu alaihi wasallam li'annahuma aslun. Dibilang ya jelas yang paling awal adalah tentang kitab was sunnah karena al-asal. Dalil yang paling asal adalah kitab was sunnah. Ayo. Dan karena kitab was sunnah ini bahasa Arab, jelas kita kena belajar tentang bahasa Arab yang dari mana pembahasan bahasa Arab itu mempunyai hubungan secara langsung dengan istimbatul ahkam. Apa contohnya? Hakikoh wal majaz, al-amr wa nahi, umum wal khusus, wal mujmal wal mubayyan. Dan Anda tidak akan belajar tentang bahasa Arab di usul fikih tentang maf'ul mutlak, tentang tamyiz. Kenapa? Karena itu tidak ada kena-mengena secara langsung untuk istimbatul ahkam. Memang ada kena-mengena dengan istimbatul ahkam, tapi tidak secara langsung. Anda kena pelajari di ilmu lain namanya ilmu nahwu. Yang dipelajari di sini adalah yang mempunyai hubungan secara direct, secara langsung dengan istimbatul ahkam. Karena itu, Anda kalau tengok mabahis lughah di dalam
usul fikih, kadangkala Anda akan tengok tentang ma'ani huruf. Tentang ma'ani huruf, apa saja makna-makna huruf, dan tidak ada di dalam usul fikih tentang ma'ani isim dan ma'ani fi'il, tidak ada, hanya ada ma'ani huruf. Kenapa semacam itu? Huruf itu sedikit je, tak sampai 40. Berbeza dengan isim wal fi'il, ribuan, bahkan puluhan ribu. Disebutkan di situ, bukan jadi kitab usul fikih. Ini namanya dictionary itu, kamus itu, kamus. Dan itu pun dibahas di dalam usul fikih adalah makna-makna yang ada di dalam kitab wa sunnah sahaja. Jadi makna huruful jar yang dibahas di dalam usul fikih yang pernah dipakai oleh Allah dan Rasulnya, bukan yang pernah dipakai oleh syu'ara, bukan yang pernah dipakai oleh kitab wa sunnah. Kenapa? Karena memang urusannya usul fikih berkaitan tentang kitab wa sunnah. Begitu pula pembahasan bahasa yang ada di dalam usul fikih yang ada kena-mengena dengan kitab wa sunnah, tidak dengan selainnya. Wallahu a'lam. Wa yadkhulu fi dhalika aqsamul kalam wal haqiqatu wal majaz wal amru wan nahy wal umum wal khusus wal mujmal al mubayyan Wal mubayyan wan nasikh wal mansukh, semuanya berkaitan tentang kitab wa sunnah. Tsumma al kalamu fi af'ali Rasulillah. Kemudian setelah kitab wa sunnah, ya jelas tentang af'al. Kenapa? Karena af'al ini lebih rendah daripada af'alur Rasul lebih rendah derajat hujjahnya, perbuatan Rasul lebih rendah derajat hujjahnya daripada perkataan Rasul. Kenapa? Karena perbuatan Rasul ini ada potensi itu khususiyah. Paham Anda ya? Rasul berbuat dan tak cakap itu khusus untuknya, untuk Rasul, apa umum untuk umat. Ini potensi tahu. Ini potensi, berbeza dengan perkataan. Perkataan ini lebih jelas. Lebih jelas. Karena itu al-ijmal fil af'al tidak bisa dijadikan dalil. Kalau ada ketidakjelasan di dalam perbuatan, maka perbuatan itu tidak bisa dijadikan dalil. Tapi ketidakjelasan di dalam perkataan dijadikan umum untuk semuanya. Paham Anda ya? Ibaratnya kalau di dalam yang lebih detail itu waqa'iul ahwal idza tatarraqa ilaiha al-ihtimal wa kasahu sawbul ijmal saqata bihil istidlal. Wallah, waqa'iul ahwal, perbuatannya Rasul, idza kasahu sawbul ijmal, jika ada mujmal tak jelas, waqa'iul ahwal idza tatarraqa bihil ihtimal, jika ada potensi khususiyah atau tidak khususiyah, karena ada potensi wakasa saubul ijmal, akhirnya dia mujmal tak jelas, sakota bihil istidlal, tidak bisa dijadikan dalil. Berbeza dengan aqwal, tarkul istifsal fi maqamis su'al yunazzalu manzilatal umum fil maqal. Tarkul istifsal fi maqamis su'al. Jadi ketika seharusnya Rasul itu yastafsil, tapi Rasul diam, maknanya itu adalah umum. So, perkataan ketika tidak jelas umum. Perbuatan ketika tidak jelas bukan khusus, bukan dalil. Saqata bihil istidlal, tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena memang makomnya fi'il lebih rendah daripada makomnya qaul. Wallahu a'lam. Li'annahuma yajriyani majra aqwalihi fil bayan. Tajri majra, yakni maknanya diikutkanlah. Makomnya seperti makomnya qaul, tapi tak sama, jauh tak sama fi'il dan qaul ini. Aywa. Kemudian kalam fil akhbar. Akhbar ini kelihatannya maknanya adalah semacam hadis, mustalahul hadis. Kenapa? Karena perbuatan Rasul dan ikrarnya Rasul dan perkataannya Rasul sampai ke kita melewati rawi kan. Karena itu di dalam usul fikih ada pembahasan pasal ruwah, hadis sahih, hadis hasan, hadis. Itu kan pembahasannya mustalah hadis kan, pembahasan hadis. Kenapa kalau dibahas di usul fikih? Karena Anda tidak akan bisa paham hadis ini benar atau salah kecuali Anda memahami syai'an min ilmil hadis. Bete tak yah ditulis di usul fikih Habib. Langsung rujuk ke ilmu hadis. Jangan.
nanti kalau seperti itu, nanti akhirnya orang itu belajar usul fikih pening. Belajar usul fikih, belajar hadis. Sudahlah, apa yang Anda perlu ketahui tentang istimbatul ahkam, semuanya ada di dalam usul fikih. Wantaha. Nanti kalau masalah itu, nanti masalah lughah kena amik di nahwu. Nanti masalah apa lagi? Balaghah kena amik di kitab balaghah. Hakikah wal majaz kena amik di balaghah. Akhirnya belajar usul fikih, macam belajar 5 ilmu dan 5 kitab. Ini kitab balaghah. Pening kan? Sudahlah, semua berkaitan tentang istimbatul ahkam, tulis semua dalam satu kitab, itulah namanya kitab usul fikih. Karena itu kan saya cakap, ilmu usul fikih ini ilmu yang susah. Kenapa? Karena dia itu gabungan daripada banyak ilmu. Di dalamnya ada mantik, di dalamnya ada lughah, di dalamnya ada fikih. Karena dia pure dalil. Dia ilmun istidlaliyun mahad. Karena itu banyak pembahasan-pembahasan yang berkaitan tentang dalil wal istimbat. Susah memang dia. Susah. Wa ma'kul kalamnya Syekh Said, yakni ilmu yang sampai sekarang masih belum diketahui, masih belum diungkap hakikatnya ilmu usul fikih ini. Karena memang susah. Wallahu a'lam. Wadah ya, jadi setelah tentang af'alur rasul ada pembahasan sedikit tentang akhbar. Ya, ini pembahasan yang berkaitan tentang mustalah hadis, tentang ilmu hadis, walaupun tidak detail ilmu hadis, tapi ilmu hadis yang mempunyai kena-mengena dengan cara apa? Istimbat. Bukan tentang jarah wa ta'dil secara khusus. Itu urusannya di ilmu rijal, bukan di dalam usul fikih. Wah, ini tentang hadis mujawwad. Ini di dalam mustalah hadis. Kita akan sebutkan secara umum saja. Nanti kalau Anda nak lebih detailnya lagi, bukan di usul fikih. Karena secara detail dalam ilmu mustalah hadis tidak ada kena-mengena secara langsung di dalam istimbatul ahkam. Aywa. Aywa. Kemudian setelah itu baru ijma. Loh, ijma ini paling kuat. Tapi babnya pertengahan. Kenapa? Karena hujiyatul ijma nakliyun walaysa akli. Ijma itu menjadi dalil itu karena Allah beri dia kekuatan untuk menjadi dalil. Karena itu kan dalilnya ijma itu kitab was sunnah. Selama hujiyatul ijma diambil daripada kitab was sunnah, maka hendaknya dia disebutkan setelah kitab was sunnah, walaupun kekuatannya lebih kuat daripada kitab was sunnah. Ayo. لأنه ثبت كونه دليلا بخطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وعنهما ينعقد. Ini dengan kata lain, hujiyatul ijma nakliyah walaysa akliyah. Ayo. Summal kalam fil qiyas. Ayo, setelah itu baru paling akhir baru apa? Qiyas. Kenapa? Karena qiyas ini makulun nas. Dia lebih lemah daripada Quran wa sunnah. Kalau ada pertentangan antara kitab wa sunnah dan qiyas ditepikan. Kenapa? Karena qiyas diambil daripada kitab was sunnah. Ayo. Li'annahu thabata kaunuhu dalilan bima dzakarnahu minal adillah wa ilaihi yustan. Karena dalilnya qiyas pada kitab was sunnah wal ijma'. Untuk memahami qiyas, untuk memahami bahwasanya qiyas itu sabit, Anda kena memahami kitab was sunnah wal ijma'. Ayo, baru setelah itu al-adillah mukhtalaf fiha, dalil-dalil yang ada khilaf di dalamnya. Yang apa yang khilaf di dalamnya? Maknanya yang diambil oleh Syafi'iyah tidak diambil oleh selainnya. Kenapa macam itu loh? Memang seperti itu. Istishab itu memang tidak sekuat kitab sunnah qiyas wal ijma'. Karena itu saya letakkan yang paling akhir. Sengaja adillah mukhtalaf fiha. Dan dirbalak suf. Siapa itu namanya? Imam Syarazi ini khilafi. Dia tahu apa yang dia buat. Maknanya saya tahu ini adalah yang saya sebutkan di sini itu mempunyai impact yang sangat besar tahu. Di dalam apa namanya? Di dalam khilaf antara fuqaha. Benar, Suf. Al-istishab ini impact-nya dan efeknya sangat besar di dalam khilaf antara fuqahaul madzhab. Ada beberapa dalil yang memang khilaf. Tapi impact-nya tidak sebesar istishab. Contohnya apa, Habib? Aqallu makil. Aqallu makil ini dalilun mukhtalafun fihi. Tapi tidak sekuat istishab ini. Ayo.
لأن المجتهد إنما يفزع إليه عند عدم هذه الأدلة. Karena istishab ini akan dipakai oleh mujtahid ketika dalil yang kitab sunnah qiyas wal ijma ini sudah tidak ada. Kemudian baru kami akan menyebutkan tentang futya alim, tentang babul mufti wal mustafti. Aywa, wasifatul mufti wal mustafti li'annahu innama yasiru tariqan lil hukum ba'dal ilm bima dzakarna. Dibilang fatwa itu bisa menjadi dalil setelah semuanya, karena fatwa menjadi dalil hanya untuk awam, dan Anda tidak akan bisa menjadikan fatwa itu dalil kecuali Anda sudah mengetahui kitab wa sunnah wal qiyas wal ijma. Kenapa? Karena hujiyatul mufti diamik daripada kitab was sunnah. Ayo. Ayo, setelah mufti, yang mana maknanya mufti di sini? Mufti, faqih wal mujtahid di dalam usul fikih maknanya satu. Sama saja. Kalau ada dikatakan dalam usul fikih faqih, maknanya mujtahid. Mufti maknanya mujtahid. Berbeza dengan di dalam kitab fikih. Kalau di dalam kitab fikih dikatakan faqih, maknanya berbeza-beza. Kadangkala dulu mujtahid sama dengan usul fikih dulu. Kemudian semakin rendah. Sekarang mufti maknanya alimun bil fikih. Syekh Ba'udhan lebih tinggi lagi maknanya apa? Nakilul fikih. Yang menukil fikih. Sekarang ini kita menukil kalam Ibn Hajar, kalam Nawawi, kalam ini, kalam itu. Qala Nawawi, qala Ibn Hajar, qala Romli. Nakolatul fikih. Nakolah. Yani harus nakolah wal faham. Kalau saya tak yahlah macam itu. Arifun bil fikih. Engkau faham je. Tak yah engkau engkau boleh faham. Fikih. Wallah anta wali. Saya bilang anta wali. Benar, Sof, dulu di Tarim itu, kalau ada orang boleh faham minhajut thalibin di exam, dia pas, buat kenduri. Benar, buat kenduri. Anda kira minhajut thalibin itu mudah kah? Buat kenduri kalau Anda boleh. Benar, Sof. Kalau di ilmu kalam dulu, di Madaris Utsmaniyah, orang yang boleh faham Syarhun Nasafiyah ma'al isyarah ala khilafis Sayyid wal Sa'ad wa mawatinul khilaf, buat kenduri. Susah, memang susah, Suf. Karena itu sekarang faqih maknanya yang faham fikih. Bahkan mungkin yang faham minhaj, selesai. Mutakalim, wallah anta yang boleh faham kitabnya Sayyid wa Sa'ad, wallah mutakalim kabiran. Di zaman-zaman ini mutakalim kabir. Orang ahli usul fikih, Anda boleh faham Jam'ul Jawami. Wallah. Saya cium tangan Anda, benar, Suf. Sekarang susah, nah, cari macam itu. 1-2 orang ya mungkin yang boleh macam itu. Wallahu a'lam. Tsumma nadkurul ijtihad wa ma yata'allaqu bihi insyaallah. Kemudian kami akan sebutkan tentang ijtihad. Apa itu makna ijtihad? Wa syurutuhu wa ghairihi minal ahkam. Beta kita berhenti sini. Saya sebenarnya selesaikan sampai faslun fi wujuhi ma'rifatil majaz, tapi macam tak sempat lagi sudah. Tak apa. Kita berhenti sampai sini. Nanti yang akan datang kita masuk ke aqsamul kalam. Dengan ini bab yang akan datang kita akan masuk bab awal daripada mabahith usul fikih. Maknanya 3 bab yang sebelumnya ini hanya sebagai sebagai muqaddimah, tak apa-apa, lama sikit. Tapi insyaallah yang mulai minggu depan kita akan cepatkan sikit karena ini pembahasan lugawiyah, tidak terlampau masuk di dalam masailul istinbat. Berbeza dengan apa itu makna fikih, apa itu makna usul fikih. Semua bab yang kedepannya semuanya terbina daripada pemahaman Anda tentang fikih dan usul fikih. Kalau ada pertanyaan akan ditanya di dalam grup. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.